Satu teman-teman. Saya lagi ke toilet. Selamat datang Bapak Muhammad Syarifudin bersama Ibu. Ini beliau saya WA-nya bukan karena ayah saya hadir di sini. Beliau 5 tahun menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu buat beliau. Hadir juga Bapak Mas Agung Firman Agung Sampurno, Agung Firman Sampurno. Beliau ini adalah mantan Ketua BPK. Mantap. Dan punya 300 karya ciptaan lagu sendiri. Tepuk tangan buat beliau. Nanti kita minta beliau nyanyi. Dia orang Sumatera Selatan. Orang mau gitu kalau. Hadir juga mantan Wakil Menteri Desa Pak Paiman. Wah, Profesor Paiman. Beliau dituduh mencetak ijazah palsu Pak Jokowi di Pramuka. Tapi itu fitnah ya Pak. Dan sekarang udah ditangkap kan Pak? Saya pengacara beliau. Nah, kemudian hadir juga ini sahabat-sahabat ayah saya, mantan-mantan Hakim Agung. Ada Om Timur Manurung. Wah. Ini hakim-hakim penentu nyawanya dulu di angkatannya ayah dulu nih. Om Timur sempat jadi ketua muda militer. Beliau adalah jenderal dari Angkatan Darat yang terpilih menjadi Hakim Agung, senior ayah saya. Om, Tante, selamat malam, selamat datang. Ada juga Om Widiatno, bekas ketua pengawas pembinaan ya, Ketua Mahkamah Agung. Beliau Hakim Agung legendaris juga. Tepuk tangan buat beliau. Ini akan saya kenalkan semua nih biar Sampai pagi. pertama itu, ini ruangan cuma untuk 80 orang. 100 bisa. 120 berdiri. Di situ saya mulai menulis. Saya pikir teman saya sedikit. Tapi saya mau pilih teman-teman yang walaupun kemarin ketemu, kalau dia nggak peduli sama saya nggak. Tapi yang malam ini hadir, yang mungkin nggak pernah kontak saya, tapi di hati saya bahwa kalian memikirkan saya. Memikirkan keluarga saya dan sahabat saya. Setidaknya nonton di TikTok. Setidaknya lihat para raba saat ini mendukung pemerintah, mendukung jaksa, mendukung polisi. Betul ya Pak? Karena kami adalah pembela kaum lemah. Nah ini saya mau kenalkan dulu nih. Yang malam ini hadir bersama saya, nggak ada pasangan saya loh. Tapi ada Mbak Diah. Mana Mbak Diah? Angkat tangan dulu. Nah ini maju sini Mbak Diah. Mbak Siti. Jadi saya tinggal berdua, bertiga. Pak Adung mana Pak Adung? Ya udah, ini orangnya Pak. Jadi gosip kalau saya ada artis atau cewek lain, nggak benar itu. Ada Bang Aziz Samsudin, mana beliau? Nah, ini Bang Aziz Samsudin ini mantan wakil ketua DPR RI. Bahkan saya kalau di lapangan golok itu saya dipanggil Aziz. Jadi dibilang saya mirip beliau. Nah, malam ini yang mirip saya ada Bang Aziz, ada Bang Safran, notaris. Beliau adalah mantu dari Pak Profesor Muladi. Tepuk tangan buat Bang Safran. Berdiri Bang Safran. Istrinya yang cantik, orang Bandung, nggak kalah cantik dari Nia Daniati. Putrinya di samping Bella, notaris. Ini cucunya Pak Profesor Muladi, Pak. Ya, jadi kemudian hadir juga mantan Duta Besar UNESCO, Profesor Dr. Ismunandar. Nih, tangan nih. Dari umur 30 tahun udah doktor. Sebelum 40 tahun, umur 37 udah Profesor ITB, termuda dulu. Bersama istrinya Ibu Ida Raida. Begitu tuh loh. Wah, ini. Tenang. Akan saya sebutkan semuanya supaya nanti nggak ada diskriminasi. Sampai pagi dong. Ada juga kalau malam ini yang mewakili Pak Jokowi, namanya Pak Uce. Beliau adalah Komisaris Pupuk Kaltim. Makasih Bang. Kuncen. Bersama dengan orang yang disukainya. Salah. Kalau saya bilang orang yang disukai, saya nggak tahu yang mana. Kalau saya tebak aja malam ini. Kemudian ada pengacara nomor 1 Indonesia yang sekarang lagi megang MBG, namanya Dr. Niko Kili-Kili.
Tapi tadi dia bilang lihat handphonenya, ternyata saya buka handphone saya ada transferan 100 juta. Wih. Makasih Bang ya. Padahal nggak perlu repot-repot Pak. Kemudian Bang Uce, ada senior kita notaris Bang Zultrisman dari Pandeglang bersama Ibu Dila, Picis dan suaminya. Saya kemarin diundang acara kawinan. Wah, selamat malam Bang Irjen Aldrin, Kuta Barat. Mari Bang. Ini kawan saya baru aja dari Deputi BNN. Di samping Pak Paiman Bang, silakan Bang. Ini beliau naik promosi bintang 2. Saya salaman tadi jawab Bang. Makasih Bang. Jadi kami kenalan sama beliau ini waktu beliau jadi Kapolsek Pancoran ya Pak. Jadi Pak Ketua, beliau ini baik. Waktu itu kantor saya kebakaran. Tapi dari semua yang terbakar itu hanya ruangan saya nggak terbakaran. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin apinya nggak besar, jadi kantor saya nggak terbakar. Jadi akhirnya kami berteman terus sama beliau sekarang. Ya, jadi malam ini emang datang kehormatan buat saya Bang. Beliau ada polisi paling ganteng di Jakarta tahun angkatannya Pak Kapolri nih. Mohon maaf Pak Kapolri malam ini nggak hadir tapi ngirim bunga buat saya. Bunga dari Pak Kapolri dan Profesor Sufmi Dasko itu lebih terasa bahagianya dibanding dari bunga-bunga 1000 wanita. Dan kehadiran mantan-mantan Hakim Agung di sini juga saya merasa Om dan orang tua saya. Karena saya sedikit ceritakan, saya ini anaknya Hakim Agung dulu Pak Abbas. Tapi selama ayah saya berkarir itu kami nggak pernah bekerja sama. Nggak pernah. Nggak tahu ayah saya itu kalau saya ke pengadilan Mahkamah saya diusir jauh-jauh. Akhirnya sampai satu titik, ayah ini nggak ada manfaatnya jadi Hakim Agung buat pengacara Farhad Abbas. Akhirnya saya bilang sama ayah saya, udah ayah jadi kaya aja ya. Biar ayah jadi pimpinan dapat mobil RI 62 atau 61. Saya bersama Pak Benyamin Monpo di Laga. Akhirnya ayah mau. Akhirnya ayah tes lagi, terpilih 5 tahun, sempat jadi pimpinan wakil ketua ya. Jadi nggak pernah bekerja sama kami. Ayah saya masih tinggal di rumah yang sederhana di Sumur Batu. Itu pun saya yang beliin dulu waktu lama. Saya sempat kenapa saya beliin ayah rumah ya. Sampai sekarang nggak diganti-ganti. Kalau saya nggak beliin ayah rumah, mungkin ayah saya udah punya rumah di Menteng kali ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang om-om nggak pernah Farhad Abbas kerja sama aneh-aneh. Bang Aziz juga tahu semua itu. Saya ucapin terima kasih sama ayah bunda, walaupun kita dulu dari kampung. Ibu saya orang Tembilahan, kampung yang di Tembilahan di Mandah lagi. Kalau ke sana harus naik speedboat 2 jam. Dekat sih Singapura. Dari Singapura itu cuma 200 kilo. Nah itu. Tapi alhamdulillah dari kampung Mandah itu banyak yang berhasil, bahkan sampai jadi gubernur. Bahkan 2 gubernur di kampung ibu saya masuk penjara semua karena korupsi. Makanya saya takut jadi menteri. Kemarin Pak Jokowi tanya orang mau jadi apa? Ada yang ini dia mau jadi wakil menteri. Udah Pak, saya jadi pengacara aja Pak, supaya saya nggak aneh-aneh. Begitu jadi menteri langsung kita disorot KPK. Harta kita nggak nambah lagi. Begitu kaya ya korupsi. Setuju Pak? Dan saya jelaskan, ibu saya nanya, Farhad, Pak Bu Dr. April, ini Kajari Tangerang dulu terakhir, Kajari Konawa Selatan. Beliau alumni doktor. Saya selesai dokternya 4 tahun, beliau cuma 2 tahun 8 bulan. Ya bro? Oh, saya lupa. Pak Dr. Rildo Ananda. Beliau ini adalah mantan pejabat dari umur 38 tahun udah jadi dirjen di Kementerian Sekretaris Negara. Udah golongannya 4E Pak. Dia adalah anak kesayangannya Pak Mardiono. Tahu kan Pak Rildo Ananda? Pejabat yang paling ganteng dari masa ke masa. Sekarang staf khusus Menko Polhukam. Di sampingnya ada Pak Cardiono, Profesor. Beliau ini bisa nyanyi Cucarowo. Ntar kalau nggak ada yang bisa nyanyi Cucarowo, nyanyi dia. Kemudian ada Ibu Reni, ada Malik. Nah, dia ini dulu anak mantunya Pak Adam Malik. Tepuk tangan dulu Ibu Reni. Mantan hakim tinggi tindak pidana korupsi. Sekarang lagi sendiri. Sendiri Bu? Oh. Oke,
Oke, beralih sebelah kiri dulu. Uya Kuya, waduh salaman dulu Uya Kuya. Beliau dulu artis, sekarang anggota dewan. Kita harus salaman dulu Pak Uya Kuya. Pak Uya Kuya di sana dong sama Pak Ketua Mahkamah. Udah di sini aja. 225. Jadi kecuali kalau musim pemilu beliau gratis. Bahkan datang dia bayar ke rumah kita. Tapi setelah pemilu 6 bulan kita bayar lagi sama dia. Tapi Mas Uya orang yang baik. Kemarin kena cobaan, tapi saya yakin itu hanya cobaan aja. Ternyata beliau bangkit lagi. Selamat Mas Uya. Memang kalau orang top itu banyak cobaan, orang ganteng tuh banyak cobaan. Banyak fitnah. Tapi insya Allah. Oke. Di ujung sana itu penyanyi-penyanyi di Cafe Safari. Namanya Mas Anto, Mas Com, dan Ibu Tia. Angkat tangan dulu muka wajah-wajah kalian. Malam ini rasain nggak bisa merokok di ruangan ini. Nah, kemudian ada podcast wartawan RCTI itu namanya Bang Budius Piliang. Ini anak sulung Jokowi. Termul. Jadi kalau dia udah mau berteman dengan Pak Tabas, berarti Bapak udah tahu Pak. Gak gampang berteman sama dia itu. Betul nggak Bang? Orang Suryo aja dihajar kok. Kemudian ada pengusaha ekspedisi Bang Muspriyadi. Ya, selamat datang Bang ya. Karena kalau mau transport yang banyak-banyak dolar ya. Di depannya ada Profesor Elia. Nah, beliau ini Brigjen Polisi Angkatan 87 bersama istri. Nanti Nia boleh foto sama mereka nih. Kemudian ada pemilik Bangi Kopi, Ibu Pani. Ini Ibu Pani ini adalah kakak sepupunya Beni Laus, calon Bupati Maluku Utara yang meninggal di speedboat. Ya, karena ayah dulu pernah di Ternate, kami kenal Pak. Saya dengar meninggalnya ada gosip di sabotase. Tapi saya dapat informasi gara-gara rokok. Beliau punya speedboat, kemudian merokok, kena pengisian bahan bakar. Akhirnya meledak kapalnya Pak. Kemarin juga ada sepupu saya, ketua anggota BPK, Pak Khairul Saleh. Itu masih keluarga saya. Katanya juga lagi memperbaiki ruangan. Ya itu, pakai korek api Zippo, ting gitu. Dia pakai resin itu membersihkan, tersambar akhirnya meninggal Pak. Itu salah satu putra terbaik dari kampung ayah saya Kolaka. Jadi hati-hati main api ya. Main api di hadapan api nggak boleh. Tapi main api di hadapan wanita boleh-boleh saja. Gak apa-apa, saya sekarang sendiri, jangan sungguh-sungguh. Niat-niati hadir sebagai tamu di sini, bukan sebagai mantan ini. Oke, saya kenalkan lagi. Ada Ibu Petri, kakaknya Pak Patrialis Akbar, Bu Ise. Ada produser eksekutif Indigo, Mbak Yeni, silet yang sering menyilet saya Pak. Jadi positif negatif iklan gratis. Dulu ayah saya nggak mau masuk TV karena dia hakim. Katanya hakim itu nggak boleh. Tapi setelah ayah pensiun, ayah bilang boleh nggak panggil TV saya mau wawancara? Oh nggak boleh lagi ya. Dan alhamdulillah ayah saya sekarang udah bangga sama saya karena udah banyak yang mengenal saya. Biar naik Grab juga orang kenal Pak Tabas. Gak tahu dengan kebaikan atau keburukan. Saya gak tahu dengan kebaikan keburukannya. Yang penting saya gak pernah menjual nama hakim, nama ayah saya maupun nama Mahkamah Agung. Nama istri saya pun saya gak pernah jual. Soalnya saya pun bayar kalau dari ini aja mantan saya datang minta katanya 2 lembar ya. Dari Singapura katanya kan. Nih, ini ada honornya tuh gratis. Takutnya ada tagihan. Begini. Sorry ya bercanda. Kemudian ada Pak Dr. Rildo, Ketua Umum Persatuan Alumni Dokter Pajajaran. Beliau ini orang baik. Bayangkan dari ketua alumni kita udah 15 tahun gak diganti-ganti, saking baiknya. Betul kan? Semua mencintai beliau.
Dan satu kehebatan Bapak, Farhad Abbas ulang tahun, Bapak datang Pak. Susah Pak. Karena Bapak ini pejabat tinggi, dulu Irjen di Departemen PU Pak. Sekjen di Departemen PUPR beliau. Nah, itu kemudian hadir juga, oh ini anggota Macan Senayan namanya Bang Akbar Faisal. Cukup. Bang Akbar Faisal ini saya kenal sebelum jadi wartawan beliau dulu. Dan saya kalau berantem sama ayah saya dulu ada Bang Akbar Faisal, dia bilang udah saya agak melawan dikit ya. Ayah saya kan suka marah itu, dia kasih tahu saya. Begitu beliau jadi anggota DPR, kok Bang Akbar yang jadi suka marah-marah. Anaknya ada yang sukses jadi polisi, pangkatnya udah kapten atau itu Bang? Udah. Itu. Itu ada Bang Alvin tuh. Kemudian ada Mbak Sukmawati Syukur, mantan Direktur Utama Jakarta Monorail Indonesia. Sekarang tiang-tiangnya udah nggak ada Mbak. Diganti bus. Tapi saya ingat niat baik Ibu untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern itu pernah hampir terjadi. Walaupun digagalkan oleh Fauzi Bowo yang nggak mau produk Jerman, dia nggak mau produk Cina, dia maunya produk Jerman, bukan ya gitu ya? Betul kan? Dan hadir juga Dr. Rita Dinakandi, dokter gigi saya. Kenapa saya disukai laki-laki, wanita? Gara-gara dokternya gini, dulu dia dipasang, coba senyum par, gigi saya itu agak nungging gitu. Oh, wajahmu itu wajah semua. Akhirnya saya pakai kawat gigi, jadi wajah saya itu begini lagi. Dia udah ramalkan kalau wajahmu begini lagi pasti kamu wajah cewek. Gitu. Begitu gigi saya hampir 1 tahun bagus lagi, waduh ternyata mengalir tuh Pak, mengalir seperti air. Mata-mata yang melihat kegantengan saya. Terima kasih Bu Rita. Dia dulu pernah jatuh sakit, saya di kepalanya dibelah karena motoriknya itu. Saya pikir beliau akan lewat malam itu dioperasi. Saya dokumentasikan, tapi sampai sekarang panjang umur. Malah mantan suami yang duluan meninggal. Aduh, jadi gitu. Luar biasa betul. Makanya dia bikin lagu, judulnya Jangan Ambil Nyawaku, dong gitu. Makanya jangan sembarang nyanyi lagu Pak. Tapi gara-gara jangan ambil nyawaku, ya akhirnya dia panjang umur. Tepuk tangan buat Dokter Rita. Ada Pak Brigjen Arif Nur. Beliau tentara angkatan 94, dulu pernah di MBG tapi dipindahkan. Hampir menangis tapi sekarang tertawa. Mungkin kalau masih di MBG mungkin ikut juga masuknya Pak. Pak Arif berdiri dulu Pak Arif. Waduh. MBG. Ada dosen Perbanas, Dr. Widyawati. Widya. Kamu nggak lihat lagi yang ujungnya kanan, yang 2 orang? Hah? Oh Sisi ini adalah ibunya Ketua Umum HIPMI Akbar Buhari. Tepuk tangan dulu buat Sisi. Dengan Bu Evi, ini kami berteman udah 20-an tahun, sebenarnya temannya Nia dan Niati. Terima kasih kehadirannya malam ini. Ada Ibu Elza Galensa, ini orang yang waktu saya dulu kere jadi mahasiswa, dia punya perumahan Apro, akhirnya kami jual dapat berbagi komisi. Akhirnya saya bisa pakai baju dasi gitu. Jadi dari masa kuliah saya udah gagah gitu Pak. Ya kan, betul kan? Nah, kemudian ada dokter, ini dokter ini profesor. Saya nggak pernah ke rumah sakit. Kalau sakit cuma telepon. Ya udah dikirimin obat, sembuh terus saya. Dulu ada nomor dokter Yuda Bakti di Makassar, pindah ke sini. Susah nyari dokter yang cepat sembuh itu. Memang orang bilang dokter Indonesia ini selalu begitu. Obatnya 3 kali 4, kalau 2 kali 3 masuk baru. Tapi kalau beliau ini baru 2 kali makan obat saya langsung sembuh gitu. Dok, lihat berdiri dulu dok. Nah ini dokter ahli penyakit dalam dari Melia Cibubur. Boleh minta nomor telepon Pak? Kalau mau, Minta teleponnya. tapi jangan tiru saya kan ini ponakannya Bu Fani. Dan kali nggak usah gratis, saya tetap di charge aja. Tapi ini saya promosi buat internis. Oke, udah semua.
Nah, ini keluarga besar dari Profesor Dr. Syukur Abdullah. Anaknya sukses semua sampai cucu-cucunya juga sampai di ITB ya. Itu adik ponakan saya. Sebelah sini Reina, artis. Kemarin korban penganiayaan polisinya di suaminya. Ini, coba berdiri dulu Ren. Nah ini, sekarang sendiri. Kalau ada yang muda silakan Pak. Di sampingnya Ibu Rina juga. Ibu Rina, silakan Ibu Rina. Ya, ini orang kaya Singapura Pak. Tadi juga. Ada juga Ibu Said, Ibu Isa. Siapa lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Nah, ada Rima Idris. Rima Idris ini desainer dan tokoh. Dulu pernah jadi mantunya besarnya Jeffrey Al-Buhari, suaminya Pak. Ada Ibu Cindy, ada Ibu Pau dari Poso. Mana suaminya? Suaminya ini mirip Pak Jaksa Agung. Pak, sini Pak. Abah. Dia mirip Pak Jaksa Agung Pak. Sebentar. Sini Pak, Abah. Bapak ajudan. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak. Kenalkan dulu. Jaksa Agung Republik Indonesia. Ini Pak ya. Ya udah. Makasih Pak. Siap. Kerjain nih. Kalau saya mirip sama Pak Sahran sana. Siapa lagi? Ini Dini, dulu pendukungnya Jokowi, Megawati, tapi karena Prabowo yang jadi akhirnya dia gagal jadi komisaris. Makanya kalau jadi politik tuh jangan salah pilih. Contoh Farhat kan, ikut arus, ya Pak ya. Nanti kalau saya diangkat jadi menteri, datang ya menteri saya. Tolong ke ulang tahunnya dong. Biar saya langsung baca doa sendiri atau ada yang mewakili? Harus ada dong. Ya. Saya memang bikin sederhana sekali. Yang awalnya saya tadi berpikir 100 orang itu teman saya udah banyak sekali, lama-lama udah mau ke 150 Pak. Wah, akhirnya saya berpikir, udahlah siapa yang dekat aja yang terakhir pernah kontak gitu. Kalau bapak-bapak Hakim Agung ini, karena ibu saya selalu membanggakan ibu-ibu ini. Grup penyanyian, grup ngaji 30 juz. Jadi satu hari 30 juz, tapi yang ngaji 30 orang. Itu hebatnya ibu saya. Makanya ibu saya, ibu-ibu ini yang ngaji-ngaji wajahnya kayak ada senter terang. Betul? Jadi teman-teman saya melihat ayah bunda, kok bapaknya wajahnya kayak ada senter, kayak terang gitu. Padahal jarang keluar rumah ya. Jarang kena matahari. Jadi saya mungkin nggak banyak yang hadir di sini supaya banyak-banyak karena mungkin bapak akan bosan dengan saya ngomong. Habis itu kita nyanyi lagi. Jadi ulang tahun saya malam ini nggak ada I.O. Hanya musik aja, Om Hakim Agung jangan cepat-cepat pulang. Kita nikmati aja, kapan lagi begini. Banyak orang yang pensiunan nyimpan uang banyak, tiba-tiba udah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah saya ini dulu nggak pernah liburan. Tiap Sabtu Minggu baca koran aja ayah saya. Betul nggak ya? Tapi sekarang ayah saya dan saya semua tiap hari makan di kafe. Tiap minggu nginap di hotel, gitu kan? Sebenarnya bukan gara-gara ingin balik, itu gara-gara dulu nggak pernah. Tapi ya itulah, ayah saya menanamkan sedikit ya, saya cerita tentang ayah saya. Boleh tahu saya memuji-muji ayah dan ibu saya? Boleh dong. Jadi dulu ayah bilang, kalau kamu ditanya banyak uang, kita nggak punya uang. Nangis dong. Tapi kalau orang tahu kamu anak saya, kamu akan dihormati. Tepuk tangan dulu ayah saya. Nah, baru ayah saya itu kalau ngitung uang, dia ngitungnya gini nih, dikit, paling banyak 2 juta. Tapi ayah cuek aja. Nah, kemudian ayah ini dulu saya nggak nyangka akan jadi hakim agung. Dulu cara jadi hakim agung tuh harus 10 tahun hakim tinggi loh. Tiba-tiba ada perubahan, akhirnya ayah bisa. Ayah paling jadi hakim agung 3 tahun, 4 tahun. Ternyata ada penambahan usia hakim agung dari 63 jadi 67. Sekarang 70. Karena sekarang mau seumur hidup lagi Om. Jangan mau Om, baca berkas terus nanti. Kapan liburannya kan? Kapan umrohnya ya Pak? Nah kemudian ayah saya menyampaikan rahasia kenapa ayah bisa maju, karena saya pernah mengalami satu kali minta tolong sama ayah, syaratnya jangan masuk TV. Nah tiba-tiba saya pancing ayahnya, ada tolong dibantu, ada dananya lah gitu. Terus ayah saya bilang, kamu nggak tahu saya, kamu calo ya katanya.
Wah susah nih gitu kan. Akhirnya kita pergilah bulan madu ke suatu negara. Tiba-tiba teman saya telepon, "Hah? Ibu kamu telepon? Kenapa?" Katanya tadi malam pernah bawa uang bapaknya, ditolak. Hati-hati ditipu sama anak saya. Waduh, parah nih ibu saya nggak bisa bekerja sama dengan baik ini. Akhirnya saya mah ibu saya kepo, nggak kebagian. Waduh, galak pengacara loh. Akhirnya tiba-tiba nggak sengaja juga nggak diurus, perkaranya menang lah. Jadi saya merasa beruntung, saya nggak suruh rugi, saya suruh nggak mau gitu. Saya pikir saya beruntung, ternyata uangnya nggak berkah, diambil sama istri yang durhaka. Jadi uang jin dimakan setan ya mas. Tapi mereka ayah itu tenang-tenang saja. Dan percayalah, burung yang sama selalu terbang bersama. Yakinlah bahwa malam-malam ini om-om yang hadir di tempat ini hampir sama akhlak dan moral integritasnya sama ayah saya. Tepuk tangan buat para hakim. Makanya hakim yang baik, hakim yang benar itu sehat, anaknya sukses semua, banyak umur. Kita harus mencontoh bapak-bapak ibu di sini. Malam ini dengan kehadiran bapak-bapak hakim agung ini, insya Allah akan ada keberkahan. Kue-kue, kembangan, bunga yang diserahkan pada saya malam-malam ini, mudah-mudahan membuat kita semua dari rumah semakin berkembang. Kembang kan dikasih kembang. Ini ada Bu Usi, anaknya mau masuk SMA 5 ya. Itu yang bantu Mas Ismo, tapi gagal mas. Gak ada KKN sekarang, susah sekarang sekolah pak. Sekolah susah ya, kalau orang mau kasih sekolah dikasih MBG nih sekarang untuk sekolah favorit ya susah. Kalau perlu saya nanti lain kali pak, saya bikin sekolahnya nggak usah kelas SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA nggak perlu. Pokoknya namanya sama aja semua. Biar orang nggak pilih-pilih sekolah, betul pak? Ngapain nanti SMA 1, 2, 3, 4, 5? Orang pengennya nyari SMA 5, SMA 3 gitu. Ya, disamain aja pokoknya sekolah rakyat udah bener itu. Pokoknya di mana aja yang penting dapat pendidikan yang layak. Oke, udah mau nyanyi pak. Kuenya di sini lompat dong saya. Tolong aja ditiupin, nggak usah terlalu serius. Saya malu sebenarnya, saya nggak terlalu suka.